Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Sur. Baiklah, kegiatan kita di pagi hari ini, yakni seminar hasil karya tulis praktek kerja lapangan SMK Edika Manado tahun pelajaran 2021-2022. Segera kita mulaikan dan izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan di saat ini. Acara yang akan kita laksanakan diantaranya doa buka yang nanti akan disampaikan dituntun oleh Mem Cici Muntiaha. Selanjutnya ada laporan Ketua Panitia terkait kegiatan seminar hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah sekaligus membuka secara resmi rangkaian kegiatan seminar hasil karya tulis PKL tahun pelajaran 2021-2022. Dan selanjutnya ada show off atau penampilan dari penampilan seminar yang akan diwakili oleh dua jurusan, yaitu yang pertama jurusan TKJ, selanjutnya jurusan asisten keperawatan, dan ini akan dimonitoring langsung oleh Kepala Sekolah Mem Pandaung SPDGR. Baiklah, kita mulaikan kegiatan ini dengan acara yang pertama, ucapan selamat datang yang akan saya sampaikan sendiri. Pertama-tama patutlah kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena oleh perkenanannya lah sehingga kita semua boleh ada sampai saat ini, diberikan nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan kita semua boleh berada di hari ini untuk mengikuti segala aktivitas, khususnya rangkaian aktivitas seminar hasil karya PKL siswa-siswi SMK Edika Manado tahun pelajaran 2021-2022. Saya mewakili panitia menyampaikan selamat bergabung kepada Kepala Sekolah Mem Fanda Wuwung SPDGR yang berkenan hadir untuk membuka kegiatan kita di hari ini, di pagi hari ini. Selanjutnya menyampaikan selamat bergabung bagi ketua-ketua jurusan, para penguji yang nantinya akan berperan aktif dalam kegiatan di hari ini, dan selanjutnya mengucapkan selamat bergabung bagi seluruh peserta didik, siswa-siswi terbaik SMK Edika Manado yang tanpa lelah, yang terus bersemangat walaupun di momen kali ini kita sedang PJJ, tidak sesuai dengan rencana untuk pelaksanaan teknis pelaksanaan hari ini yang seharusnya itu tatap muka, tapi tak mengapa, kita bersyukur karena boleh diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan di hari ini. Dan selamat bergabung untuk seluruh peserta didik, tetap semangat di hari ini, dan selamat bergabung bagi kita semua. Kiranya kegiatan di hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak yang Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya kita lanjut ke acara yang kedua, yakni doa buka yang akan dituntun oleh Mem Cici Muntiaha. Persilakan. Baik, saat ini kita akan berdoa bersama untuk pembukaan kegiatan kita, pembukaan acara seminar karya tulis, dan izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur patut kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami sampai dengan saat ini. Bapa kekal yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami akan mengikuti
acara pembukaan seminar karya tulis PKL tahun 2022, kiranya Engkau berkenan dalam acara pembukaan seminar PKL sampai dengan nanti kami akan mengikuti seminar PKL. Sertai dan berkati kami Tuhan, agar acara kami hari ini, bahkan esok hari, dapat berlangsung dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Baik, terima kasih Mem Cici. Selanjutnya laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Mem Tia Turambi SPD, dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah, saya sebut dengan kasih, Ibu Fanda Wuwung SPD GR, ketua-ketua program keahlian yang nantinya akan menguji para siswa peserta seminar hasil karya tulis, juga teman-teman panitia PKL dan seluruh siswa yang menjadi peserta dalam seminar hasil karya tulis yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, saya sebagai ketua panitia akan melaporkan pelaksanaan seminar hasil karya tulis praktek kerja lapangan tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, kegiatan seminar hasil karya tulis akan diikuti oleh seluruh siswa kelas 12 dengan jumlah 221 siswa yang telah selesai mengikuti praktek kerja lapangan di dunia usaha, dunia industri, dunia usaha. Yang kedua, pelaksanaan seminar hasil karya tulis akan dilaksanakan secara daring mulai dari tanggal 17 sampai dengan 18 Februari 2022. Jumlah guru penguji yaitu 8 guru yang terbagi dalam 6 kompetensi keahlian. Demikian laporan dari panitia, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Mem Tia. Selanjutnya kita beranjak dalam sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Kepala SMK di Manado, Mem Fanda Wuwung SPD GR. Dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebelumnya mohon bagi seluruh peserta yang ada di room ini untuk boleh mengaktifkan kamera. Jadi tolong untuk mengaktifkan kamera agar supaya kegiatan kita pada saat ini itu benar-benar berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Baik, yang saya hormati para penguji, dalam hal ini ketua-ketua program keahlian dan juga guru-guru produktif yang termasuk dalam pembimbing dalam kegiatan PKL, panitia PKL tahun pelajaran 2021-2022, wakil penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota lainnya yang boleh bergabung di dalam room ini. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pelaksanaan seminar hasil karya tulis hari ini boleh berjalan dengan baik, walaupun kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada, yang rencananya kita laksanakan secara tatap muka, tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya kita melaksanakannya dalam bentuk daring. Tetapi mari kita yakini, kita aminkan, kita yakin dan percaya bahwa apapun keadaannya, situasinya, apapun yang kita hadapi saat ini, itu semua atas rencana dan penyertaan Tuhan. Jadi, walaupun pelaksanaannya dalam bentuk daring,
itu tentunya tidak mengurangi pelaksanaan ujian atau maksud dan tujuan dari pelaksanaan seminar hasil karya tulis. Karena pada dasarnya pelaksanaan ujian ini atau pelaksanaan seminar hasil karya tulis ini akan terlaksana atau akan berjalan sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan yang sudah diatur oleh panitia dan juga ketua-ketua program keahlian. Hanya saja bentuknya yang berbeda. Jadi kalau awalnya kita tatap muka, ini kita alihkan ke bentuk daring. Jadi kita hanya bertatap muka melalui dunia maya. Tetapi sekali lagi, tujuannya atau manfaatnya itu tetap sama. Jadi sangat diharapkan kepada seluruh peserta, dalam hal ini siswa kelas 12 yang baru selesai melaksanakan praktek kerja lapangan, agar boleh mengikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin. Jadi walaupun kegiatannya hanya bentuknya daring, tapi kita harus memposisikan diri bahwa ini sama dengan kita ujian tatap muka. Karena sekali lagi, tujuan manfaatnya itu sama. Nah, berbicara tentang seminar hasil karya tulis praktek kerja lapangan. Memang ini mungkin kegiatan yang pertama kali kita laksanakan. Tetapi sebenarnya tahun-tahun sebelumnya setelah menyelesaikan PKL, seluruh siswa itu memang harus mengikuti ujian laporan. Dulunya itu namanya ujian laporan. Nah, kalau sekarang seminar hasil karya tulis. Tetapi bentuk kegiatannya yang tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya itu memang sedikit berbeda. Berbedanya di mana? Yaitu bentuk pelaksanaannya. Tahun ini kita melaksanakan lebih bagus lagi. Karena ada acara pembukaannya, namanya saja kita ganti dengan seminar hasil. Seminar hasil itu sama dengan kalau nanti semua mahasiswa, semua kuliah, sama dengan mau seminar proposal penelitian, nah ini sama dengan, hampir sama kegiatannya. Nah tujuannya sebenarnya apa? Siswa PKL setelah dia selesai melaksanakan tugasnya 3 bulan di dunia kerja, kemudian dia kembali ke sekolah, dia harus mampu mempertanggungjawabkan, dalam hal ini melaporkan apa saja yang dia peroleh selama berada di lokasi. Jadi mungkin sederhananya dari kegiatan ini penguji bahkan pun mungkin panitia atau ketua-ketua program keahlian akan mencari tahu melalui laporan Anda, kegiatan-kegiatan yang Anda laksanakan di sana seperti apa. Tetapi secara umum, hasil yang Anda peroleh selama 3 bulan di lokasi itu, apa yang Anda peroleh, itu yang akan Anda ceritakan kembali. Atau dalam hal ini, dilaporkan kembali dalam bentuk hasil karya tulis. Jadi yang Anda tulis dalam laporan itu kan apa yang Anda peroleh dari sana. Jadi ada satu kegiatan yang Anda laksanakan yang berhubungan dengan kompetensi dasar yang Anda miliki, kompetensi dasar berdasarkan program keahlian masing-masing, kemudian itu yang Anda tuangkan di dalam laporan. Entahkah itu dilengkapi dengan landasan teorinya, maksud tujuan, kemudian ada pembahasan, ada lampiran-lampiran dalam bentuk dokumentasi, itu terserah karena berdasarkan dengan sistematika penyusunan atau penulisan karya tulis, tetapi pada dasarnya apa yang Anda tulis dalam karya tulis tersebut dan apa yang akan Anda laporkan dalam seminar hasil ini adalah apa yang Anda lihat, apa yang Anda amati, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda praktekkan di dunia kerja, itu yang akan Anda ceritakan di sini. Ya, jadi pada dasarnya ujian seminar itu bukan sesuatu kegiatan yang istilahnya momok yang menakutkan, ya, karena Anda akan melaporkan laporan yang Anda buat sendiri. Laporan yang Anda buat itu Anda ambil, Anda angkat dari pengalaman yang Anda ikuti, yang Anda lihat dari dunia kerja. Nah,
ini akan menjadi mungkin sesuatu yang menakutkan kalau laporan itu mungkin dan tahu siapa yang backing, ya, tidak dibuat oleh diri sendiri, mungkin cuma siapa yang backing. So, jadi bisa saja data-data yang ada dalam laporan itu ya nggak tahu antara data fiktif atau apa. Tetapi Mem yakin, Mem harap siswa SMK Yadika Manado bukan pribadi yang seperti itu. Jadi apa yang akan Anda laporkan, apa yang akan Anda pertanggungjawabkan itu adalah benar-benar hasil karya Anda sendiri. Laporannya Anda buat sendiri dan yang Anda laporkan adalah benar-benar yang Anda alami. Itulah maksud kenapa ada seminar hasil karya tulis. Karena di dunia kejuruan, di SMK, salah satu yang membedakan antara SMK dengan SMA yaitu pelaksanaan praktek kerja lapangan. Siswa SMA itu mereka tidak melaksanakan praktek kerja lapangan, hanya SMK. Praktek kerja lapangan kan sudah kita bahas lalu. Ketika Anda terjun di dunia kerja, apa yang teori yang Anda peroleh dari sekolah itu yang akan Anda bawa, aplikasikan di dunia kerja, dan setelah Anda kembali, pengalaman-pengalaman, budaya kerja, prosedur kerja, apa yang Anda peroleh di lingkungan kerja, itu yang akan Anda bawa kembali di sekolah. Dan itu yang akan menjadi ilmu yang Anda peroleh. Nah, itu yang membedakan antara SMA dan SMK. Nah, jadi berbicara tentang PKL bagi siswa SMK itu mungkin istilahnya wajib hukumnya, memang harus diikuti, harus dilaksanakan. Karena ini PKL itu sama dengan nilai tambah bagi siswa SMK yang membedakan antara SMA dan SMK. Nah, jadi pelaksanaan seminar karya tulis ini sangat menentukan pertama, kelulusan. Jadi kelulusan Anda bisa dikatakan lulus atau telah menyelesaikan praktek kerja lapangan apabila Anda mengikuti seminar hasil karya tulis. Karena seminar hasil karya tulis ada juga dalam range atau persentase pembobotan nilai untuk nilai akhir PKL. Dan nilai PKL atau ketika Anda lulus dari PKL, itu juga akan menentukan kelulusan Anda di setelah selesai di SMK Yadika Manado. Jadi siswa lulus dari SMK apabila dia sudah mengikuti ujian akhir sekolah, dia mengikuti PKL dan mengikuti UKK. Ini 3 ya faktor penentu kelulusan. Jadi kalau misalnya tidak lulus PKL ya mungkin boleh bakira kita mau lulus dari Yadika atau Nyanda. Jadi berarti dari penjelasan Mem ini Anda boleh simpulkan sendiri bahwa pelaksanaan seminar hasil karya ini penting. Ya, sekali lagi kegiatan ini sangat penting. Bukan hanya tujuan formalitas saja, yang penting kok seujian. Bukan seperti itu. Tapi kegiatan ini pentingnya untuk siapa? Untuk kalian. Panitia dan ketua-ketua program kalian telah merancang proses atau teknis pelaksanaan ujian sedemikian rupa. Karena sekali lagi kegiatan ini penting, jadi kita telah dari panitia sudah membuat persiapan. Begitu juga dengan ketua-ketua program keahlian sudah melakukan persiapan-persiapan teknis pelaksanaan ujiannya seperti apa. Jadi sangat diharapkan kepada seluruh siswa, dalam hal ini para peserta seminar hasil karya tulis, agar memang benar-benar serius. Seriusnya di bagian mana? Benar-benar mempersiapkan diri. Laporannya sudah fix, kalau dari guru pembimbing oke, ketua program keahlian periksa, sudah ditandatangani, berarti laporannya itu sudah siap untuk diuji. Nah, setelah itu Anda melakukan kapan? Anda melakukan persiapan, siap mau seminar. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari penguji, saya sudah siap menjawab. Ya, jadi seperti itu harapan dari kami selaku pimpinan. Sekali lagi, kiranya kegiatan ini dapat memberikan dampak dan pengaruh yang besar, pengaruh yang positif bagi seluruh peserta didik, dalam hal ini peserta seminar,
agar supaya benar-benar ketika Anda lulus dari SMK Yadika, Anda membawa bekal, Anda membawa ilmu, Anda membawa pengalaman, Anda membawa sesuatu yang baik dan positif yang nanti akan Anda setelah selesai dari Yadika, Anda bawa untuk Anda manfaatkan, untuk Anda aplikasikan nanti di masyarakat, di dunia kerja, atau bahkan pun yang akan melanjutkan studi. Jadi itu yang menjadi harapan kami, kiranya melalui kegiatan ini, para siswa benar-benar dapat mempersiapkan diri dan kelak saya sudah bisa disebut sebagai siswa yang memiliki keahlian di bidang farmasi, siswa yang memiliki keahlian di bidang teknik komputer dan jaringan, siswa yang sudah memiliki keahlian di bidang keperawatan. Itu yang menjadi harapan kami. Jadi sekali lagi, kiranya para peserta ujian dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, kalaupun memang bermasalah. Karena kita tidak bisa memungkiri, karena bentuk ujiannya dalam bentuk daring, masalah utama yang masalah utama yang sering kali muncul itu pasti jaringan. Orang tidak bisa pungkiri itu. Nah, nanti apabila ada masalah, jalin komunikasi yang baik dengan penguji ataupun dengan ketua-ketua program keahlian atau dengan panitia. Jadi kalau ada masalah langsung dikomunikasikan, jangan masa bodoh ya sudah kalau kita suka keluar dari room karena jaringan atau habis kuota atau apapun itu ya sudah, diam di tempat. Tapi sekali lagi langsung dikomunikasikan, jangan sampai masalah atau kendala yang ada di depan itu menghalangi pelaksanaan kegiatan seminar ini. Dan juga sangat diharapkan kerjasama, berikan pemahaman kepada orang tua bahwa ya memang untuk mendapatkan hasil yang baik kita harus memberikan pengorbanan yang dibutuhkan, pengorbanan yang banyak. So begitulah. Jadi untuk mendapatkan hasil yang sempurna kita memang harus berkorban. Dan nanti kepada para penguji kita sekali lagi karena ini tidak sesuai dengan rencana awal, jadi kita menyesuaikan dengan kondisi. Karena ini bentuknya daring, sekali lagi kita menyesuaikan dengan kondisi. Apabila ada masalah, begitu juga dengan panitia, apabila ada masalah yang dihadapi baik peserta maupun penguji, kita harus dengan cepat, sigap mengambil langkah antisipatif. Jadi cepat mencari solusi ketika ada masalah A, apa yang harus kita lakukan. Jadi mungkin panitia maupun ketua program dan para penguji siap dari sekarang. Ketika ada masalah ini, solusinya ini. Ada masalah B, solusinya seperti ini. Dan kita harus menyiapkan rencana-rencana atau plan cadangan. Kita menyiapkan rencana A, apabila ada masalah kita ada solusi yang lain atau ada rencana plan B, apa yang harus kita lakukan. Karena sekali lagi, kita harus menyesuaikan dengan keadaan dan kita tidak boleh hanya mentok di depan, kalau orang ada masalah ya sudah berhenti di situ. Bukan seperti itu. Jadi sekali lagi diharapkan kepada seluruh panitia untuk selalu mempersiapkan segala sesuatu resiko yang mungkin terjadi. Dan juga kepada panitia agar tetap memonitoring pelaksanaan kegiatan ini yang serencananya ada kegiatannya sampai besok. Nanti juga dari ketua-ketua program keahlian ataupun penguji kan nanti mengatur siapa yang boleh gabung di room atau mungkin pelaksanaannya untuk ujian dalam satu room 5 orang atau mungkin mau langsung sendiri-sendiri, terserah seperti apa teknis pelaksanaannya, itu sudah diatur oleh ketua program keahlian masing-masing. Tetapi dari panitia PKL tetap memantau pelaksanaan ini dan tetap mendokumentasikan pelaksanaannya mulai dari hari ini sampai dengan besok, karena itu nanti akan dilaporkan kepada kami sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Itu yang perlu Mem sampaikan untuk pengantar atau pembukaan seminar hasil karya tulis. Kiranya pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik. Bagi para penguji, selamat melaksanakan tugasnya sebagai penguji. Jadilah penguji-penguji yang netral, ya, menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,
dengan menggunakan sistematika penilaian yang ada, dan kepada para peserta seminar hasil karya tulis, selamat mengikuti ujian, boleh mempersiapkan diri dengan baik. Dan dengan memanjatkan pujian dan syukur kepada Tuhan, kegiatan seminar hasil karya tulis praktek kerja lapangan tahun pelajaran 2021-2022 pada hari ini, hari Kamis, tanggal 17 Februari tahun 2022, secara resmi dibuka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selamat pagi. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Dengan demikian, sebagaimana sambutan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, kegiatan kita hari ini, seminar dan sampai besok hari, seminar hasil karya tulis PKL SMK di Manado tahun pelajaran 2021-2022 resmi dibuka. Dan kesempatan ini akan ada 2 peserta yang mewakili seluruh jurusan, mewakili 200-an siswa yang akan presentasi di depan kita semua, di depan kepala sekolah, para panitia kajur serta penguji. Dan yang akan tampil yaitu dari jurusan TKJ dan jurusan dari kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan dan kompetensi keahlian asisten keperawatan. Dan momen pertama kita serahkan kepada kompetensi keahlian TKJ yang akan memaparkan materi, siswa Daniel Liu. Dipersilakan. Ketua kompetensi keahlian, Sir Roger. Silakan untuk siswa Daniel Liu. Selamat pagi, Sir. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, persilakan. Oh, Sir, mau izin share screen, boleh? Silakan. Tidak bisa ini, Sir. Host disable. Sebentar. Coba ulang. Oh ya, sudah bisa. Oke, sebelum lanjut Daniel, saya beri kesempatan tidak lebih dari 15 menit untuk memaparkan serta sesi tanya jawab bersama penguji, dan mungkin ada masukan atau pertanyaan dari yang akan disampaikan juga oleh kepala sekolah. Oke, silakan dimulai Daniel. Sudah kelihatan? Ada. Silakan. Selamat pagi semuanya. Saya akan mempresentasikan hasil laporan PKL yang dilaksanakan di kantor regional 11 PKN Manado. Ini perkenalkan, nama saya Daniel Liu dari kelas 12 TKJ 1 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tempat melaksanakan PKL saya, yaitu di kantor regional 11 PKN Manado. Kantor regional 11 PKN Manado berdiri pada tanggal 29 Maret 2006 dan secara operasional melaksanakan tugas dan fungsinya mulai dari Januari 2007. Dalam kegiatan operasionalnya, awalnya kantor Kanrek 11 PKN Manado masih menggunakan gedung Sulawesi Utara, tetapi sejak
30 Maret 2009, kantor baru Kantrek 11 sudah berdiri dan dapat digunakan, yang bertempat di Jalan AA Maramis, kilometer 8, Kelurahan Panikibau, Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Selanjutnya, Kantrek 11 PKN Manado memiliki visi dan misi, yaitu menjadi penyelenggara manajemen dan pelayanan kepegawaian profesional. Misinya mewujudkan pelayanan kepegawaian yang terpadu, cepat, cermat, dan tepat waktu. Melakukan pemeliharaan dokumen dan arsip kepegawaian yang tepat, serta penyajian info data kepegawaian dengan cepat. Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan administrasi kepegawaian yang berbasis teknologi informasi, melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengembangan pegawai, serta kerjasama di bidang pengawasan dan peningkatan disiplin pegawai. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi publik secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Melaksanakan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka mewujudkan pelayanan prima pegawai. Selanjutnya, tempat penugasan selama program kegiatan magang di Kantrek 11 Manado, saya ditempatkan di bagian subbagian umum, dan saya mempunyai tugas pekerjaan tentang kewajiban siswa magang dari SMK Yadika Manado, dan itu berjalan dengan baik selama periode PKL di Kantrek 11 PKN Manado. Berikut ini uraian aktivitas kerja. Kemudian pelaksanaan PKL dilaksanakan selama 3 bulan dari tanggal 8 November 2021 sampai dengan 8 Februari 2021. Pelaksanaan PKL juga merupakan salah satu syarat yang wajib diikuti oleh siswa-siswi SMK Yadika Manado untuk dapat melaksanakan ujian. Kemudian kegiatan PKL dilaksanakan di Kantrek 11 PKN Manado dan ditempatkan di bidang kepegawaian dan subbagian umum. Hasil belajar di dunia industri dengan adanya PKL, maka hasil yang saya capai dalam PKL di Kantrek 11 PKN Manado adalah mengetahui dan memahami betapa pentingnya siswa-siswi magang suatu instansi mengerti cara berkomunikasi yang baik kepada pimpinan dan pegawai. Berikut ada tabel alokasi waktu kerja selama di Kantrek 11 PKN Manado. Selanjutnya saya akan masuk di judul materi laporan PKL saya, yaitu instalasi dual boot di PC atau laptop. Dasar teorinya, istilah di mana satu komputer dapat terpasang 2 OS yang dapat dijalankan secara bergantian, ini sama dengan halnya dengan triple boot dan seterusnya. Kelebihan dari dual booting adalah ketika salah satu sistem operasi terkena kendala, maka OS yang lain dapat memperbaiki masalah tersebut. Contohnya, misalkan ketika OS Windows yang terkena virus, maka sistem operasi B, yaitu Linux, dapat membersihkan serta membackup data-data yang terkena virus tadi, karena virus Windows tidak dapat berjalan di Linux. Kelebihan yang kedua adalah mengurangi biaya hardware. Jadi tidak perlu untuk membeli satu PC untuk satu sistem operasi, karena satu PC tersebut dapat menjalankan lebih dari satu OS. Manfaat yang ketiga yaitu kompatibilitas software. Ada satu software yang dapat berjalan di Linux tapi buruk di Windows, tapi lebih bagus lagi di OS. Begitupun sebaliknya. Sebelum melakukan instalasi dual boot, Windows 10 dan Ubuntu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, kita harus mempunyai 2 flash disk USB, lisensi Windows 10, Windows 10 Media Creation Tool, OS Ubuntu 18.0.04, dan yang terakhir software editor untuk dapat membuat flash disk USB yang dapat di-boot di Ubuntu. Berikutnya ada 2 cara untuk melakukan instalasi. Cara yang pertama, jika sudah memiliki Windows 10, maka Anda dapat menginstal Ubuntu dengan cara mengubah ukuran partisi. Dan instalasi akan dilanjutkan di ruang kosong. Atau jika Anda belum menginstal Windows 10, install pada partisi yang lebih kecil yang Anda dapat atur selama proses instalasi. Cara yang kedua, cara ini lebih gampang dengan lebih memiliki sedikit rawan kesalahan, yaitu dengan menginstal Windows 10 secara manual dan memberikan partisi yang lebih kecil, kemudian menginstal Ubuntu. Ini cara yang paling gampang untuk membuat dual boot Windows 10 dan Ubuntu. Jika sudah, kita akan ditampilkan dengan menu seperti ini untuk
instalasi Windows 10-nya. Di sini kita diminta untuk memilih bahasa dan gaya keyboard untuk proses instalasi Windows 10-nya. Jika sudah, klik next. Muncul tampilan seperti ini, kita tinggal langsung install now. Kita diminta untuk mengisi kode produksi key, kode aktivasi. Jika tidak ada, silakan pilih I don't have product key, kemudian klik next. Berikutnya akan tampil menu untuk memilih versi Windows yang ingin kita install. Jika kita memiliki salinan retail, label akan memberitahu Anda versi apa yang Anda miliki. Kalau tidak, biasanya terletak pada dokumentasi yang menyertai komputer Anda. Klik next, kemudian jangan lupa untuk centang kotak I accept the license term, kemudian klik next. Jika sudah, silakan pilih custom install Windows only. Selanjutnya kita di sini akan menunjukkan konfigurasi hard disk di PC atau laptop Anda. Klik next. Pada proses ini layar akan menampilkan seluruh hard disk Anda dalam keadaan kosong untuk melanjutkan. Buat partisi baru. Jika sudah membuat partisi baru, pilih partisi primary dan klik next. Dan Windows 10 akan diinstal di komputer Anda. Tunggu sampai proses ini selesai. Jika semua proses ini sudah berjalan selesai semua, maka Windows 10 sudah dapat digunakan. Ini contoh instalasi Windows 10-nya. Jika sudah install Windows 10, kita lanjut untuk menginstal Linux Ubuntu-nya. Kita pakai flash disk yang berisikan instalasi Ubuntu yang kita buat sebelumnya untuk booting ke Ubuntu. Selanjutnya booting komputer Anda dengan flash disk tersebut. Pastikan sudah mengatur urutan booting di BIOS Anda. Jika sudah, Anda dapat melihat layar seperti ini. Pada layar seperti ini, kita memiliki dua pilihan. Yang pertama, try Ubuntu dan install Ubuntu. Jangan memilih untuk install Ubuntu terlebih dahulu. Anda bisa coba klik try Ubuntu. Kalau dengan memilih try Ubuntu tadi, kita dapat mencoba Ubuntu sebelum menginstalnya. Di sini dalam mode live, Anda dapat bermain-main dengan Ubuntu dan memastikan semuanya berfungsi sebelum Anda berkomitmen untuk menginstalnya di komputer Anda. Jika sudah, klik install Ubuntu yang ada di layar, Ubuntu 14.04 LTS, dan Anda akan dapat menginstalnya. Pilih bahasa yang Anda gunakan untuk proses instalasi, kemudian klik continue. Selanjutnya pilih keyboard layout. Setelah Anda menentukan pilihan, klik continue. Di sini Anda memiliki beberapa opsi pada layar. Pertama, Anda memiliki instalasi normal atau minimal. Bagi kebanyakan orang, instalasi normal sangat ideal. Untuk pengguna mahir mungkin ingin melakukan instalasi minimal karena memiliki lebih sedikit aplikasi atau software yang diinstal secara default. Selain itu, Anda dapat memilih untuk mendownload update dan apakah akan menyertakan perangkat lunak dan driver pihak ketiga atau tidak. Saya sarankan untuk mencentang kedua kotak tersebut. Setelah selesai, klik continue. Layar selanjutnya menayangkan apakah Anda ingin menghapus disk atau mengatur dual boot. Karena Anda dual booting, pilih install Ubuntu alongside Windows 10. Kemudian klik install now. Di sini kita dapat menarik garis vertikal di tengah dan dapat ditarik ke kiri ke kanan untuk mengambil ruang dari satu dan memberikan kepada yang lain. Sesuaikan urutan persis seperti yang Anda inginkan. Kemudian klik install now. Jika tampilan sudah seperti ini, Anda akan melihat layar konfirmasi yang menunjukkan apa yang Ubuntu rencanakan untuk dilakukan. Jika semuanya terlihat benar, klik continue. Sekarang kita akan memiliki layar seperti ini. Di sini kita diminta untuk menentukan zona waktu Anda dan hal-hal lain diatur dengan benar. Jika sudah, continue. Selanjutnya isi informasi akun pengguna seperti nama komputer, nama pengguna, dan kata sandi. Jika sudah mengisi semuanya, klik continue. Dan sekarang instalasi selesai. Silakan restart PC Anda. Jika semua berjalan sesuai rencana, Anda akan melihat layar
yang mirip dengan ini ketika komputer Anda restart. Pilih Ubuntu atau Windows 10. Untuk opsi lainnya adalah untuk pemecahan masalah, jadi saya tidak akan membahasnya di sini. Pembelajaran di dunia industri kerja adalah suatu strategi yang memberi peluang bagi siswa dan mengalami proses belajar bekerja langsung pada pekerjaan sesungguhnya. Selama saya melakukan PKL, saya jadi mengetahui betapa pentingnya pelajaran tentang teknik komputer dan jaringan dalam dunia kerja. Selama melakukan magang di Kantrek 11 Beken Manado, saya mendapat banyak hal yang dapat dipelajari dan menjadi pengalaman yang sangat bermanfaat dan berguna buat pribadi saya. Karena dengan adanya masa PKL, saya dapat lebih luas lagi mengetahui pekerjaan di bidang kejuaraan saya, yaitu teknik komputer dan jaringan. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Selamat pagi. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Daniel. Tepuk tangan di layar saya. Oke, terima kasih Daniel. Anda menggunakan waktu 10 menit pas untuk presentasi dan masih ada 5 menit sesi tanya jawab yang Anda tinggalkan, siapkan. Dan selanjutnya kita belum melangkah ke sesi tanya jawab karena kita akan melangkah dulu ke presenter atau yang akan mempresentasikan materi untuk yang nomor urut 2, yaitu dari jurusan atau kompetensi keahlian asisten keperawatan, Vanessa Palar. Untuk Vanessa, waktu saya berikan 10 menit untuk presentasi. Seharusnya kan 15 menit dengan sesi tanya jawab, tapi 10 menit paling lama untuk presentasi. Setelah Vanessa presentasi akan ada sesi tanya jawab dari semua penguji dan juga kepala sekolah. Kepada Vanessa dipersilakan. Sir, boleh minta waktu sebentar, mau kasih salin dulu. Gimana? Mau minta waktu sebentar, mau kasih salin DP file. Boleh berapa lama? 5 menit, Sir. Bagaimana teman-teman? Ibu Cap, boleh atau? Oke, silakan. Nanti orang tunggu. Ya, terima kasih, Sir. Ya. Langsung dengan pertanyaan dulu kalau boleh, yang untuk yang PKJ, supaya enggak termakan waktu. Oke, baik. Bagaimana Ibu Cap, teman-teman? Mungkin untuk yang tadi, yang pertanyaan ke teknisnya dulu. Oh, Jadi ke kalau teknis. misalnya dari Kajur yang lebih ke teknis TKJ. Nanti Oke. kalau yang secara umum, kalau saya nanti secara umum kedua. Oke. Siap. Bagaimana Pak Kajur? Silakan dimulai dari Pak Kajur mungkin untuk pertanyaannya. Untuk Daniel, mohon untuk standby karena sesi tanya jawab kita langsungkan saat ini. Silakan Pak Roger. Sir Roger. Kayaknya headset nggak berfungsi itu, Sir Roger. Iya. Belum juga. Belum. Oh, begini Joseph, kalau boleh karena kita juga salah satu penguji untuk kompetensi kalian TKJ, kita mulai dengan kita pertanyaan sambil Sir Roger menyiapkan mungkin pertanyaan dari Sir Roger terkait teknisnya. Ya, Daniel. Hadir, Sir. Oke. Untuk survei pertanyaan terkait teknis apa yang Daniel sampaikan tadi,
hanya satu sebagai pertanyaan pembukaan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sir Roger. Kan yang Daniel bahas kan tadi terkait instalasi sistem operasi. Daniel bahas juga ada 2 sistem operasi, yaitu Linux sama Windows tadi. Dan Sir belum mau ke Linux tapi mau ke Windows. Kira-kira Daniel, pertanyaannya begini, kira-kira spesifikasi dasar yang Daniel tampilkan tadi kan Windows 10, spesifikasi dasar Windows 10 atau spesifikasi komputer yang dapat diinstal Windows 10 itu dasarnya itu spesifikasi paling bawah itu yang bagaimana menurut Daniel? Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, Sir, spesifikasi yang paling dasarnya selama PKL di Kantor 11 PKN Manado, Windows 10 yang saya pernah dapat masalahnya itu dapat diinstal di PC all-in-one dengan RAM 2 GB sudah bisa untuk dijalankan, RAM 2 GB, hard disknya mungkin berapa 50 GB-an, prosesor Intel i3 sama grafiknya masih grafik bawah, kualitas bawah, tapi sudah dapat dijalankan walaupun memang masih ada sedikit lag-lag atau gangguan-gangguan sedikit. Oke, ya. Baik, terima kasih. Lebih dari cukup dari jawaban dari Daniel terkait pertanyaan. Kita lanjut, Sir Roger. Bagaimana, Sir Roger? Cek, bisa dengar suara? Bisa. Oke. Daniel? Siap hadir, Sir. Ya. Oke, Daniel presentasi tadi bagus, apalagi untuk dual boot. Jadi istilahnya kan dual booting. Ada 2 sistem operasi. Sir mau minta contoh aplikasi apa kira-kira yang bisa jalan, yang harusnya hanya ada di Windows tapi dia bisa jalan di Linux, dan ada contoh DP teknis mau isi itu bagaimana? Contohnya kalau di Linux kan itu Microsoft Office itu kan hanya ada di Windows karena itu produknya Microsoft. Harusnya kan dia tidak bisa jalan di Linux. Tapi ada beberapa kembangan Linux yang bisa gunakan Microsoft Office. Kira-kira ada contoh dan bagaimana DP cara untuk mau isi ke sana? Silakan Daniel. Untuk contoh aplikasi yang berjalan di Windows dan Linux ya, Sir? Iya. Contoh aplikasi yang bisa berjalan di Linux dan Windows, mungkin yang setahu saya, menurut pengalaman PKL di Kantor 11 PKN Manado, aplikasi yang bisa berjalan di 2, itu mungkin aplikasi-aplikasi dasar seperti Chrome, Firefox, atau aplikasi-aplikasi serupa lainnya, Sir. Contoh untuk mau isi itu bagaimana kira-kira? Untuk instalasi Apakah harus Chrome-nya. tambah aplikasi lain? Apakah harus ada aplikasi tambahan atau hanya perlu menyesuaikan sistem operasi saja? Sama deh, mungkin contoh hanya update DP sistem operasi sudah langsung bisa terisi. Atau harus ada tambah aplikasi lain atau bagaimana DP teknis, Daniel? Harus menambah aplikasi lain kalau itu, Sir. Mesti ada instalasi pakai flash disk, kemudian kita install di dalam Windows Linux-nya, Sir. Oke. Boleh tahu aplikasi apa DP nama? Waktu selama PKL, Sir, kita cuma dikasih flash disk, aplikasinya sudah lupa, Sir, aplikasi apa. Maaf. Oke, terima kasih.
Jadi ada aplikasi yang bisa jalan di Windows dan Linux ya. Oke, silakan Seranto. Oke, baik. Terima kasih, Sir Roger. Selanjutnya, Ibu Kepala Sekolah. So, siap? Saya nanti setelah 2 presentasi. Oh, oke, Nanti siap. setelah 2 selesai, Oke, karena siap. kan ini secara umum. Iya, iya, baik. Informasi yang kita dapat dari Kajur Mem Catherine, Kajur Keperawatan, Asisten Keperawatan atau Vanessa, so siap. Jadi dipersilakan untuk Vanessa. Vanessa Palar mau membawakan presentasi, persilakan. Sir, ada mau membagikan layar, Sir. Oke, silakan. Dipersilakan Vanessa. Jangan lupa untuk mengaktifkan kamera. Biar pesona dari Vanessa bisa ditonton oleh semua peserta. Iya, Sir. Maaf, Sir, ada sedikit masalah. Oke. Oke, gimana Vanessa? Dan sebagai informasi setelah presentasi dari peserta yang kedua ini dari asisten keperawatan, Vanessa, kita akan berpindah ke room kompetensi kalian masing-masing. Dan bagi ketua-ketua kompetensi kalian untuk mempersiapkan room masing-masing setelah kegiatan bersama kita saat ini. Oke, Vanessa, sudah siap? Share screen sudah ada, Vanessa, tapi layar putih. Dan sekedar mengingatkan juga bagi ketua-ketua kompetensi kalian supaya dapat mengontrol kembali para peserta yang akan mengikuti seminar di hari ini di rumah masing-masing, dan juga mempersiapkan segala bentuk berupa dokumentasi nantinya di masing-masing room, masing-masing kompetensi kalian. Dan bagi para peserta seminar, siswa-siswi untuk mempersiapkan
Materinya kan sudah disiapkan, tapi sekarang lebih mempersiapkan ke mental biar sebentar pas presentasi di room bersama jurusan masing-masing dapat dengan santai untuk melaksanakan seminar hasil. Oke, bagaimana Vanessa? Oke. Oh. Oke. Vanessa open cam dulu. Terima kasih juga bagi seluruh peserta, siswa-siswi yang sampai saat ini setia mengikuti pembukaan. Sekalian juga ini menjadi pengalaman pertama juga bagi orang semua, khususnya Ngoni yang nantinya setelah lulus dari sini akan melanjutkan kuliah mungkin. Nantinya akan berhadapan dengan momen-momen seperti ini. Dan semoga di momen-momen ke depan pertemuannya itu tidak virtual tapi pertemuan langsung. Artinya corona berlalu dari sini. Nah, baik, presentasi nanti akan share, nanti materinya sudah dikirim oleh M. Catherine. Akan share yang nantinya akan disampaikan oleh Vanessa. Sebentar ya. Oke. Oke, so siap Vanessa? Ya, siap. Oke. Kita mulai dari sekarang, kasih waktu kurang dari 10 menit untuk presentasi materi. Silakan. Baiklah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Vanessa Palar dari kelas 12 Sistem Keperawatan 2. Saya ingin mempresentasikan seluruh hasil laporan dari selama saya PKL sampai akhir saya PKL. Dan yang pertama untuk judul, yaitu hubungan antara pengetahuan teori dan sikap siswa terhadap pelaksanaan praktikal di lokasi praktek kerja lapangan dalam bidang pelayanan asisten perawatan. Dan untuk praktek kerja lapangan itu sendiri, kami berlokasi yang awalnya itu di Rumah Sakit RSU MMC, yaitu dari tanggal 10 November sampai dengan tanggal 8 Desember. Dan untuk Rumah Sakit TNI Angkatan Udara dari tanggal 9 Desember sampai tanggal 8 Januari. Dan untuk Rumah Sakit Sentra Medica, kami mulai PKL dari tanggal 10 Januari dan selesai sampai tanggal 8 Februari. Dengan guru pembimbing yaitu MEB Luhun Auman. Nah, dilanjut. Kelihatan? Baiklah. Yang pertama ada latar belakang. Jadi pelaksanaan praktek kerja lapangan ini merupakan wadah bagi para siswa-siswi dalam membentuk karakter dan juga mendapat pengetahuan lebih bukan hanya pengetahuan atau teori, melainkan juga keterampilan. Karena dengan melakukan praktek ini, kami bisa dapat langsung mempraktekkan semua teori-teori yang kami dapatkan dari sekolah dan langsung dipraktekkan di rumah sakit. Dan pelaksanaan PKL ini juga dapat membentuk pola pikir terhadap suatu hal, di mana kita itu dipaksa untuk kreatif dan berinisiatif sendiri untuk melakukan suatu tindakan. Dan bukan hanya berdiam diri saja, tapi kita harus meminta tindakan tersebut kepada para perawat agar
kami bisa mendapat pengetahuan lebih. Dengan mengutus siswa SMK untuk melakukan PKL di setiap lokasi kerja, ini sudah melatih kita untuk mendalami dunia pekerjaan. Jadi jika kita turun kerja nanti, kita sudah tidak akan kaget lagi dengan dunia pekerjaan. Karena kita sudah melaksanakan praktik kerja lapangan dari saat masih SMK. Dan untuk rumusan masalah, yaitu apakah teori yang diberikan oleh sekolah sama dengan yang dilakukan oleh rumah sakit? Jika berbeda, bagaimana cara menanggapi? Nah, teori seperti ini, sebenarnya saya tidak mendapatkan perbedaan dari teori yang diberikan sekolah dengan cara yang dilakukan oleh rumah sakit. Tapi hanya saja berbeda alat-alat saja dan juga tekniknya saja. Seperti melakukan bed making, itu kami diajarkan untuk melipatnya dengan segitiga, tapi waktu di rumah sakit itu diajarkan untuk mengikatnya di belakang itu dan menaruhnya di situ. Jadi ada sedikit perbedaan, tapi dengan adanya teori yang diberikan dari sekolah, kami juga bisa mempunyai bekal sendiri untuk melaksanakan PKL, agar kami tidak melakukan PKL dengan sembarangan, tapi sudah ada ilmu yang diberikan dari sekolah. Dan untuk di bab 2 ada masa orientasi. Jadi masa orientasi ini untuk yang rumah sakit LSU MMC, kami berkumpul bersama di jam 7 pagi di depan loket pendaftaran. Jadi kami semua siswa-siswi pada tanggal 10 November berkumpul dengan menunggu kakak diklat, yaitu Kak Dance, untuk membagikan lokasi-lokasi tempat dinas kami. Dan awalnya itu saya mendapatkan lokasi di poliklinik. Dan saat saya berada di poliklinik, mereka menyuruh saya melakukan tensi, tapi menggunakan tensi digital. Dan saat itu saya belum tahu, jadi saya bertanya dulu kepada kakak perawat di sana. Dan pekerjaan pokok ada 4 pencapaian, yaitu tanda-tanda vital, bed making, personal hygiene, dan juga ambulasi. Untuk tanda-tanda vital sendiri, kami itu melakukannya dengan cara mengukur tekanan darah, nadi, respirasi, suhu badan, dan juga SpO2 atau saturasi oksigen. Untuk bed making, kami melakukannya untuk mempersiapkan tempat tidur bagi pasien baru atau pasien post-operasi. Dan untuk ambulasi itu tata cara memindahkan pasien mau dari bed ke kursi roda atau dari kursi roda ke bed dan membawanya ke tempat yang dituju seperti foto ronsen atau ruang operasi dan lain-lainnya. Dan untuk personal hygiene itu di saat PKL, selama PKL jujur saja saya tidak mendapatkannya, karena memang di rumah-rumah sakit tertentu tidak ada yang membutuhkan personal hygiene, karena pasien di sana itu bisa dibilang mandiri dan tidak membutuhkan perawat. Dan untuk pelaksanaan kegiatan ada di slide selanjutnya. Coba. Iya. Untuk bab 3, analisis dengan ranah kognitif. Jadi sesuai analisa saya, yaitu perbedaan hasil dari yang kami dapatkan, yaitu pembelajaran dari sekolah dengan praktek langsung di rumah sakit itu, ada sedikit perbedaan, tapi tidak terlalu mencolok. Dan juga hasil dari yang kami dapatkan sesuai teori dari sekolah, itu sangat berguna untuk kami praktekkan di rumah sakit. Karena kami ada sedikit pembekalan, terutama untuk TTV, yaitu tensi, mengukur suhu badan, respirasi, dan nadi itu
kami sering sekali melakukannya di rumah sakit. Itu menjadi aspek utama kami dalam melakukan tindakan. Dan untuk analisis dengan ranah afektif, ternyata praktek kerja lapangan ini membuat kami menjadi seorang yang lebih bisa mengandalkan diri kami sendiri tanpa meminta bantuan orang lain, atau bisa bersama mandiri dan tidak bergantung satu sama lain. Dan dengan praktek PKL ini, kami dapat mendapatkan ilmu baru sesuai dengan apa yang diberikan oleh kakak perawat kepada kami. Analisis dengan ranah psikomotor. Jadi contoh ini, kami bisa melakukan PKL tidak hanya dengan satu kemampuan saja. Contohnya atensi. Kami bisa mendengar denyutan itu menggunakan stetoskop, dan tangan kami memegang stetoskop itu, sedangkan tangan yang satunya lagi memompa. Itu sudah merupakan tindakan yang double dan yang dapat kami lakukan dengan ranah psikomotor. Slide selanjutnya. Dari sekolah kami sudah diberikan 4 pencapaian tindakan, yaitu yang pertama tanda-tanda vital dengan memeriksa tekanan darah, nadi, respirasi, suhu badan, dan juga SpO2. Untuk tekanan darah tersendiri yang normal pada dewasa, yaitu jika angkanya berada di atas 90/60 dan hingga 120/80 itu masih dikatakan normal. Tapi jika sudah lebih itu sudah menjadi hipertensi. Tapi untuk usia-usia tersendiri, terutama bagi yang sudah lansia atau adik bayi, mungkin saja ada yang lebih tinggi dari batas normalnya dan juga yang lebih rendah dari batas normal. Untuk ambulasi, yaitu proses memindahkan pasien. Dari teori yang diberikan oleh sekolah, sejujurnya cukup rumit pembahasannya. Tapi di saat dilakukan di rumah sakit itu menjadi lebih gampang, karena tidak memerlukan beberapa banyak tata cara kerja. Dan untuk bed making, mempersiapkan tempat tidur. Jadi kami disuruh oleh kakak perawat di sana untuk mempersiapkan tempat tidur untuk pasien baru ataupun setelah operasi. Yang keempat, personal hygiene, yaitu menjaga kebersihan tubuh pasien. Saya di sana tidak mendapatkan sama sekali personal hygiene, tapi personal hygiene ini merupakan kebersihan tubuh pasien, mulai dari mencuci rambut, memandikan pasien, menggunting kuku, atau itu saja. Slide selanjutnya. Untuk pelaksanaan tindakan, Rumah Sakit Manado Medical Center dari tanggal 10 November sampai dengan tanggal 8 Desember. Yang pertama, saya mendapatkan ruangan poliklinik. Pelaksanaan kegiatan yang biasa terjadi di ruangan poliklinik yaitu memeriksa TTV dan juga mencari status pasien. Dan yang kedua, di rawat inap lantai 2. Pelaksanaan kegiatan yang sering dilakukan di sana yaitu memeriksa TTV, injeksi melalui VenFone, dan juga melakukan EKG. Sedangkan di rawat inap lantai 3, yang biasa kami lakukan di sana yaitu melihat perawat dalam pemasangan infus, ambulasi pasien, memeriksa TTV, melakukan injeksi VenFone, melakukan pemeriksaan EKG atau rekam jantung, dan juga melakukan dilut obat. Untuk triase, kami hanya melihat perawat pemasangan infus, ambulasi, memeriksa TTV, injeksi VenFone, EKG, tapi untuk dilut obat tidak. Kalau di perinatologi itu tempat-tempat bayi, jadi kami hanya melakukan sedikit saja tindakan di sana, yaitu seperti memasang baju kepada bayi atau memberikan gelang nama. Karena di perinatologi itu hanya sedikit saja tindakan yang dilakukan. Jadi kami, jika tidak ada tindakan, kami larinya ke triase, mencari pekerjaan. Dan untuk IGD, itu dilakukan semua, itu melihat pemasangan infus, ambulasi, menerima TTV, injeksi VenFone, EKG, dilut obat. Untuk lokasi rumah sakit di TNI Angkatan Udara Lanut, Samratulangi,
yaitu dari tanggal 9 Desember sampai tanggal 8 Januari. Ruangan awal saya yaitu UGD selama 2 minggu, dan habis itu ke Polyroom Kit selama 2 minggu. Untuk di UGD kami mendapatkan tindakan yaitu pemeriksaan TTV, ambulasi, pemeriksaan GDS, mendilut obat, injeksi intravena, injeksi intramuskular, pemasangan infus tapi didampingi kakak perawat, melakukan hecting juga tapi didampingi kakak perawat, melakukan perawatan luka, didampingi kakak perawat, EKG, melakukan swab antigen, mengambil darah menggunakan dispo, dan juga melakukan skin test, tapi didampingi kakak perawat. Sementara di Polyroom Kit, kami hanya melakukan TTV dan juga mencari status pasien. Untuk lokasi rumah sakit di Sentra Medical Hospital, pada tanggal 10 Januari sampai 8 Februari, yang pertama saya mendapatkan di ruangan rawat inap yaitu Daisy lantai 3. Dan pelaksanaan kegiatan di sana hanya kebanyakan observasi karena rumah sakit itu tidak mengizinkan kami, para siswa PKL, untuk melakukan tindakan langsung kepada pasien. Jadi yang kami lakukan hanya mengobservasi pemasangan infus, mengobservasi suction, dan mengobservasi kateter. Juga melakukan bed making dan ambulasi beserta TTV. Dan melakukan observasi penyuntikan injeksi. Untuk IGD sama saja seperti itu. Dan di poliklinik umum hanya melakukan pemeriksaan TTV dan juga mengkaji pasien. Slide selanjutnya. Untuk kesimpulan dari yang saya dapatkan yaitu dari semua rumah sakit, bisa dikatakan bahwa di setiap rumah sakit ada peraturan tersendiri. Ada yang bisa membebaskan kami untuk melakukan semua tindakan, dan ada juga yang melarang kami untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dapat mencoreng nama baik rumah sakit. Dan juga hasil dari teori yang didapatkan dari sekolah bisa sangat membantu kami untuk melakukan praktek kerja lapangan di rumah sakit. Dan juga beberapa rumah sakit tersebut bisa membimbing kami dengan baik, terutama bagi kakak-kakak perawat dan juga para dokter. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Vanessa. Presentasi yang sangat baik, walaupun memang waktu agak lumayan digunakan. Dan saat ini kita mungkin langsung saja ke pertanyaan, tapi sebelumnya Sir Heber untuk teknisnya ke kejuruan mungkin hanya dari Sir Heber saja karena Mem Catherine Maria katanya lagi dalam keadaan kondisi tubuh yang tidak baik sehingga susah untuk bersuara. Nah, kita mulai ke Mem Vanda, kepala sekolah yang terakhir atau? Ya, terakhir saja, Sir. Oke, Teknis dulu. baik. Untuk kesempatan kali ini, sesi tanya jawab untuk pertama dari Sir Heber untuk Vanessa. Kepada Sir Heber, waktu dan kesempatan dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk semua. Selamat pagi Bu Kepala Sekolah dan pimpinan-pimpinan yang lain. Ada Ibu Wakakur juga di sini. Selamat pagi untuk yang mempresentasikan hasil. Terima kasih. Karena memang waktu yang sangat mepet untuk mempersiapkan, tapi pada akhirnya dari kami keperawatan, asisten keperawatan itu boleh mempersiapkan untuk presentasi. Terima kasih Vanessa. Dan saya rasa untuk teman-teman Vanessa, harus berterima kasih kepada Vanessa karena sudah membantu kalian semua untuk boleh presentasi hari ini. Untuk teknisnya, hanya satu saja pertanyaan yang saya mau tanyakan. Ini sekedar informasi saja bahwa memang untuk jurusan asisten keperawatan, pada dasarnya apa yang mereka hadapi di rumah sakit itu sifatnya hanya observasi. Di mana observasi itu seluruh peserta didik itu hanya melihat
melihat saja tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perawat-perawat yang ada di rumah sakit. Tetapi memang ada juga beberapa yang mereka boleh kerjakan, di mana ada 4 tadi yang sudah disampaikan, ada 4 pencapaian yang mereka harus capai adalah TTV, kemudian ambulasi, bed making, dan personal hygiene. Nah, 4 itu pada dasarnya bisa dilakukan di rumah sakit. Tetapi ada tindakan-tindakan yang lain yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan di rumah sakit secara mandiri. Dan ada juga, tadi sudah disampaikan perbedaan, di rumah sakit satu bisa melakukan, di rumah sakit satu tidak bisa melakukan. Nah, saya hanya mau bertanya satu saja terkait dengan pekerjaan pokok atau pencapaian yang harus dicapai, di mana di situ ada tindakan ambulasi, Vanessa, ada tindakan ambulasi yang sertahu pasti ada banyak tindakan ambulasi yang dilakukan di rumah sakit, entah itu di rumah sakit Sentra Medika, rumah sakit Auri, bahkan di MMC, semua itu dilakukan. Nah, jika Sir nggak tahu apakah memang nggak ada pasien atau ada pasien yang kasusnya pasien itu sedang mengalami luka di tubuhnya. Ya, lebih tepatnya pasien tirabaring yang cukup lama, dan pasien itu mengalami luka di bagian punggung dan di bagian belakang pasien. Tindakan apa yang kira-kira yang cocok untuk dilakukan seorang perawat untuk meminimais lukanya tidak lebih parah? Jadi boleh dimengerti, Kang Vanessa? Jadi ketika Vanessa melakukan tindakan ambulasi, di mana tindakan ambulasi itu kan ada macam-macam, toh, ada macam-macam tindakan ambulasi yang ada di situ. Nah, ketika Vanessa melakukan mendapatkan pasien yang tirabaring yang lama, yang pasien yang boleh dikatakan stroke, yang tidak boleh bisa mobilisasi secara mandiri. Nah, tindakan apa kira-kira dari Vanessa sebagai seorang perawat untuk membantu supaya pasien tidak mengalami luka yang nantinya akan memperparah luka yang dia hadapi ketika dia tidur terlalu lama di tempat tidur. Tindakan ambulasi apa yang kira-kira Vanessa bisa ambil untuk meminimais luka itu tidak semakin lebih parah? Silakan, Vanessa. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Untuk pasien yang ada luka di bagian punggung, biasanya itu kami untuk mencegahnya, kami melakukan pergantian posisi, yaitu miring kanan maupun miring kiri selama 1-2 jam. Tapi kalau pasien sudah mengalami luka di bagian punggung dan kami harus memindahkannya, itu pastinya kami akan memindahkannya menggunakan bed. Seperti yang sering saya dapatkan di Sentra Medika, itu kakak-kakak perawatnya beserta saya membantu memindahkan pasien menggunakan bed, tetapi di bawahnya itu sudah dialaskan kain. Jadi kami hanya mendekatkan bednya saja, lalu menarik kainnya dari bawah dan memindahkannya ke bagian bed yang akan dipindahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Vanessa untuk jawabannya. Luar biasa memang, sesuai dengan apa yang Ibu Kepala Sekolah sampaikan tadi. Kalau memang torang ikuti baik-baik prakteknya, kalau torang memang tulis betul-betul apa yang torang sudah tulis, pastinya ketika menjawab itu torang bisa tahu menjawabnya. Terima kasih Vanessa, itu saja pertanyaannya. Saya sangat puas untuk pertanyaannya, untuk jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Sir Heber. Terima kasih Vanessa. Dan Vanessa, tidak cukup sampai di situ karena masih ada
pertanyaan pamungkas dari kepala sekolah, mungkin terkait sistematika penulisan atau yang lainnya. Dan karena ada 2 peserta yang akan mendapatkan pertanyaan mungkin yang sama atau mungkin berbeda. Jadi untuk Vanessa dan Daniel, saya harap standby, dan kesempatan untuk menanya saya berikan kepada Ibu Kepala Sekolah, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Vanessa dan apa yang TKJ? Daniel. Ya, baik. Memang apresiasi untuk tampilan dari kedua siswa, baik Vanessa dan Daniel, perwakilan dari TKJ dan keperawatan, sungguh luar biasa ya. Jadi hal pertama, keduanya sudah berani tampil mewakili teman-teman yang lain. Jadi karena ini hanya perwakilan saja, sekali lagi terima kasih, apresiasi untuk keberanian dari kedua siswa tersebut. Untuk giliran dari Mem hanya akan memberikan 1 pertanyaan dan 1 masukan kepada masing-masing peserta. Kalau untuk pertanyaan, jadi baik Vanessa dan Daniel pertanyaannya sama. Bisa Anda sebutkan minimal satu saja budaya kerja yang Anda peroleh baik di rumah sakit maupun di tempat PKL masing-masing. Jadi minimal 1. Silahkan dari Daniel dulu. Budaya kerja apa yang Anda peroleh dari lokasi? Oke, dipersilakan Daniel. Cek Daniel. Sir Roger, mohon untuk follow up ke Daniel. Mungkin dijawab oleh Vanessa dulu, Ibu Kepala Sekolah. Dipersilakan Vanessa. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Budaya kerja yang saya dapati di setiap rumah sakit tentu saja 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa. Karena jika tidak melakukan itu, kami akan ditegur, terutama tentang kedisiplinan. Jadi pada siswa-siswi itu setiap kali bertemu dengan orang lain, kami harus menyapa atau menegur mereka. Dan yang paling pertama itu tidak boleh terlambat dalam datang kerja, terutama saat kami praktek di rumah sakit TNI Auri. Karena setiap pagi itu ada dilaksanakan apel pagi. Jadi datang jam 7, jika terlambat kami akan ditegur oleh dokter-dokter tentara yang ada di sana. Dan hanya itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Vanessa. Kita lanjut ke Daniel. Silakan menjawab pertanyaan dari Kepala Sekolah terkait budaya kerja apa yang Daniel dapatkan di tempat PKL selama Daniel melaksanakan tugas sebagai peserta PKL. Silakan Daniel. Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Budaya kerja Aktifkan yang saya kamera dapatkan Daniel sebelum menjawab. Tolong aktifkan kamera. Siap. Oke, silakan. Oke. Budaya kerja yang saya dapat di Kantrek 11 BKN selama PKL yaitu disiplin, religius, integritas, dan transparan. Jadi disiplin kita harus ya datang tepat waktu, transparan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, seperti itu. Oke, itu saja. Oke, baik. Bagaimana Ibu Kepala Sekolah? Ya, oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan ini memang hanya ditujukan kepada 2 peserta, Vanessa dan Daniel. Tetapi sebenarnya pertanyaan ini juga ditujukan untuk semua, nanti Anda jawab sendiri, jawab masing-masing. Setelah Anda terjun di dunia kerja, budaya kerja apa yang Anda dapatkan? Karena di setiap instansi, di semua dunia kerja, mau itu perusahaan swasta, instansi pemerintah, bahkan pun di lembaga pendidikan, pasti ada budaya kerja masing-masing yang ditanamkan atau dibuat, diatur, kode etiknya dibuat, dan itu harus dijalankan atau harus dipatuhi oleh seluruh
karyawan atau pegawai. Nah, harapannya ketika Anda 3 bulan ada di sana, minimal ada satu yang Anda selama 3 bulan Anda laksanakan. Contoh dari tadi keperawatan, ada tuh senyum, salam, sapa. Jadi ada 3S. Harapannya itu yang akan Anda ambil, Anda bawa, Anda terapkan, bukan hanya di sekolah, tetapi juga untuk diri sendiri. Ya, kalau di Daniel ada tuh integritas misalnya, itu yang Anda ambil. Jadi tidak perlu semua harus ada, minimal satu itu yang Anda bawa, Anda ambil, Anda bawa, terapkan itu di kehidupan Anda sehari-hari. Ya, jadi ini untuk semua siswa. Pertanyaan ini untuk semua siswa, nanti Anda renungkan sendiri, jawab sendiri. Oh, selama kita 3 bulan, ini satu hal yang kita dapat, misalnya di Angkasa Pura, atau mungkin di BKN, di Telkom, ini yang saya dapat. Disiplin, dan boleh aja terlambat. Jadi disiplin atau tepat waktu dalam segala hal. Oke. Kemudian ini yang kedua, sebagai masukan saja. Jadi masukan ini memperoleh berdasarkan hasil pengamatan MEM dari presentasi kedua siswa. Tetapi ini lebih secara umum, lebih ke teknis pelaksanaan presentasinya. Ya, di sini ada beberapa catatan yang membuat, dan nanti sekali lagi ini mohon menjadi perhatian baik peserta seminar maupun penguji. Ya, jadi penguji. Yang pertama, ini untuk penguji, bahwa para penguji harus memastikan bahwa karya tulis yang dibuat oleh siswa itu sesuai dengan penyusunan atau sistematika penyusunannya sesuai dengan format yang sudah diberikan. Ya, jadi sekali lagi supaya dia sama. Entahkah di saat akan tampil menggunakan PowerPoint hanya memilih-milih saja materi-materi mana, tetapi intinya sistematika laporannya itu sama semua. Ya, jadi itu untuk para penguji. Kemudian ini untuk seluruh peserta. Masukan menurut MEM, ketika Anda mempresentasikan sebentar untuk misalnya gambaran umum tentang lokasi itu dijelaskan secara singkat saja, tidak usah terlalu panjang karena mengingat waktu. Jadi secara singkat saja, misalnya hanya menjelaskan lokasinya di mana, jenis usahanya apa, misalnya kalau di Telkom, oh ini pekerjaannya seperti ini, memberikan pelayanan jasa atau seperti apa. Kemudian bertempat di mana. Jadi singkat saja yang perlu dijelaskan. Kemudian yang kedua, tadi dari Vanessa yang sudah lihat, yang perlu dijelaskan adalah pekerjaan-pekerjaan apa yang telah Anda laksanakan selama 3 bulan. Ya, jadi menjelaskan selama 3 bulan ini yang orang Anda kerjakan, ini. Tadi Vanessa sudah menjelaskan perbagian. Kalau di bagian itu lebih panjang, bukan lebih panjang sih, mungkin itu intinya. Jadi itu intinya di situ menjelaskan apa yang orang Anda kerjakan. Nah, kemudian yang dijelaskan itu adalah sesuai dengan apa yang Anda kerjakan. Jelaskan. Mau hanya satu saja yang sesuai dengan jurusannya, itu saja yang dijelaskan. Karena nanti di sini mungkin bagi para penguji akan mampu menghubungkan. Ketika dia memilih judul karya tulis, oh sesuai. Judul yang dipilih adalah ini, itu diangkat dari pekerjaan yang berhubungan dengan bagian. Jadi nak match karya tulis itu pekerjaan B. Jadi nanti sebentar ketika penguji dia mampu hanya mendengar penjelasan saja, oh iya dia ada satu bagian dia melaksanakan pekerjaan ini. Judul yang dia pilih, oh ini cocok. Karena nanti setelah itu, dia akan membahas lebih banyak lagi tentang judul karya tulisnya itu, ya tentunya yang dia bahas pekerjaan apa-apa yang memang berhubungan dengan judul yang dia pilih. Jadi memang sesuai. Nanti ketika contoh tadi, ada pertanyaan yang lebih spesifik dari penguji, bahkan pun pertanyaan yang sudah di luar jalur
karya tulisnya sudah di luar dari laporannya, bahkan pun mungkin yang tidak sempat dia sampaikan, ketika ada pertanyaan dengan mudah langsung menjawab karena dia langsung siswa tersebut yang langsung melaksanakan pekerjaan itu. Jadi tidak perlu lagi mau cari jawabannya di mana, tetapi langsung, oh iya kita pernah baking seperti ini, atau kita pernah lihat kita PKK pembimbing dan baking seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ini mungkin pastikan bahwa laporan atau juga karya tulis atau bahkan pun mungkin materi dari atau hasil dari seluruh peserta itu sudah ada di tangan penguji. Jadi sudah ada di tangan penguji supaya ketika mungkin ada contoh tadi, ada landasan teori, orang nggak perlu bahas lagi. Jadi hanya inti-intinya saja nanti penguji kan tinggal baca kalau penguji memegang materinya atau hasilnya. Entahkah hasilnya dia yang dipegang oleh penguji itu dalam bentuk soft copy atau hard, memang print, supaya peserta hanya memaparkan yang penting-penting saja. Jadi dia hanya memberikan misalnya bayangan pekerjaan saya yang berhubungan dengan judul yang saya pilih ini, yang umum-umum saja. Kalau misalnya sudah ada di materi, kalau dia terlalu panjang kan tidak perlu dijelaskan lagi. Penguji sambil dengar-dengar, orang juga sambil baca-baca. Oh ini dia ada jelaskan ini yang dia ada jelaskan tadi. Oh ini ada di sini lebih lengkapnya. Karena orang mengingat waktu. Kalau menurut MEM, 15 menit waktu yang diberikan, 10 menit untuk memaparkan materi itu sudah waktu paling maksimal. So paling maksimal. Bahkan 6-7 menit itu bisa. Menurut saya akan lebih berkembang ketika di sesi tanya jawab. Entahkah di segi masukan, tanggapan atau apa. Karena kalau untuk presentasikan yang penting penguji sudah pegang materi, dia bisa sambil dengar seminar presentasinya, dia bisa sambil baca-baca laporan dari para peserta. Nah, nanti akan lebih berkembang lagi di sesi tanya jawab. Agar supaya memang waktu 15 menit itu pas, nyandak talebe. Dan yang kedua sih, kalau kita terlalu banyak mendengarkan, mungkin akan lebih afdol kalau orang langsung sesi tanya jawab, langsung sharing, tukar pikiran di sesi tanya jawab itu yang lebih pas sebenarnya. Jadi akan ada masukan, akan ada pertanyaan, bahkan pun mungkin dari penguji akan mengkritik. Bisa saja ada statement atau penjelasan yang keliru yang ditulis oleh peserta. Itu kita manfaatkan. Kalau hanya 5 menit, merasa itu waktu tidak cukup. Jadi mungkin kita press saja di waktu mempresentasikan, nanti akan lebih berkembang lagi di sesi tanya jawab. Yang penting dengan catatan di sini, penguji sudah pegang materi, ya, penguji sudah pegang materi, dan kemudian ini juga bagi para penguji atau ketua program keahlian, pastikan seluruh peserta dia sudah membuat PowerPoint untuk presentasi, ya, jadi dipastikan itu sudah buat dan sudah siap. Jadi nanti sebentar supaya orang kalau ini orang belajar dari pengalaman ya. Ini kita memakan waktu terlalu banyak. Banyaknya di menunggu. Jadi nanti sebentar contoh yang tampil urutan 2. Urutan 3 dan 4 ketua program kalian sehubungi siap nih materi. Jadi masih tampil urutan yang sebelumnya, yang selanjutnya itu sudah siap. Jadi pas selesai langsung masuk. Orang harus belajar mengefektifkan waktu untuk hasil yang efisien, untuk hasil yang diharapkan tentunya. Ya, jadi ini hanya masukan, sekali lagi ini masukan buat bukan hanya Vanessa dan Daniel, tetapi untuk semua. Jadi yang menjadi bahan evaluasi bagi Vanessa dan Daniel ini akan menjadi bahan perbaikan bagi teman-teman yang lain yang mungkin memang belum sesuai dengan apa yang disampaikan. Mungkin juga nanti sebentar dari penguji boleh memberikan tambahan-tambahan masukan-masukan yang mungkin juga tidak sempat sampaikan, ada hal-hal yang kurang, itu nanti berkembang sebentar. Tetapi sekali lagi, apresiasi bagi kedua siswa, Vanessa dan Daniel, yang sudah berani tampil, dan secara otomatis karena mereka ini adalah perwakilan, berarti mereka akan menjadi
contoh bagi peserta-peserta yang lain. Kira-kira model seminarnya sama dengan tadi. Ya, yang jelas ketika ada pertanyaan, Anda berani menjawab karena Anda yakin bahwa itu sudah sesuai yang Anda buat. Dan ketika ada masukan atau kritikan, terimalah itu dengan ikhlas, dengan lapang dada, karena kita akan menjadi lebih baik ketika dinilai oleh orang lain. Ya kan? Belum tentu yang kita nilai sudah baik, itu sudah tepat. Tetapi akan lebih lengkap, akan lebih sempurna kalau ada tambahan penilaian dari orang lain. Mungkin itu yang perlu Mem sampaikan. Sekali lagi, terima kasih buat kedua siswa, buat kedua ketua program kalian yang sudah menyiapkan, dan juga panitia. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, dan itulah presentasi dari siswa-siswi terbaik SMK Dika Manado yang telah melakukan PKL dan hari ini melakukan seminar hasil karya tulis praktek kerja lapangan tahun pelajaran 2021-2022. Dan dengan demikian berakhir pula acara pembukaan seminar di hari ini, dan sebagai informasi, seminar akan dilaksanakan selama 2 hari, terhitung hari ini dan sampai hari besok, dan semoga semua siswa siap untuk mengikuti seminar dan dapat melaksanakan seminar sebaik mungkin. Dan terima kasih bagi Ibu Kepala Sekolah yang boleh berkesempatan hadir, bergabung, dan juga membuka secara resmi kegiatan di hari ini. Dan terima kasih juga kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Mem Mary, yang turut hadir, memantau, memonitoring kegiatan pelaksanaan di saat ini. Begitu juga teman-teman ketua-ketua jurusan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Sir Heber, yang boleh bergabung, dan nantinya sebentar saya dan Sir Heber juga akan menjadi penguji di jurusan kami masing-masing. Dan teman-teman panitia, terima kasih. Begitu yang terakhir, terima kasih untuk seluruh siswa-siswi yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Harapannya hari ini torang bisa melaksanakan kegiatan sebaik mungkin dan mendapatkan hasil sesuai yang torang inginkan. Dengan demikian berakhirlah kegiatan kita pembukaan seminar hasil karya tulis praktek kerja lapangan SMK Dika Manado tahun pelajaran 2021-2022 telah resmi dibuka dan berjalan dengan baik. Dan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati orang semua. Terima kasih. Foto bersama dulu. Oke, sorry. Lantaran terlalu semangat, saya lupa foto bersama. Ini stop ada empat apa ini? 4 layar. Oke, semua aktifkan kamera. Aktifkan kamera dan boleh juga aktifkan suara, nah apa-apa. Terus sudah. Tunggu ya, nanti kalau kita bilang kan ada 4 kali kita mau take nih. Dapat lihat so gugup semua ini kok. Dapat lihat so gugup semua ini, dapat lihat. Santai ya, tenang. Oke. Layar pertama. Oke, semua siap. Aktifkan kamera dan SMK bisa. Oke. Kita mau cari kita print screen dulu. Oke, sudah apa? Oke, tangan SMK bisa, jari SMK bisa. Untuk layar pertama, 3, 2, keep smile, 1. Oke, tunggu, itu baru layar yang pertama. Sekarang kita pindah ke layar yang kedua. Semua pastikan tetap nih. Semua boleh tetap. Pastikan jangan di sampai 4 kali ya. sertek semua angka jempol. Yang kaget orang tak pindah di layar 4. Tahan. Keep smile. Jari. 3, 2, 1. Oke. Yang ketiga. Tahan. Tetap open kamera. Keep smile. Jarinya jempol. 1, 2. Oke, tunggu ulang. 1, 2.
3. Oke, dan yang terakhir. Oke. Keep smile, open camera please. Keep smile. Jari 3, 2, 1. Oke, sudah selesai semua dan Terima sampai kasih. bertemu Tetap semangat ya. di room masing-masing, room jurusan masing-masing. Silakan siswa-siswi menghubungi kajur masing-masing. Oke, Tetap terima semangat kasih. semua. Jangan sampai gugup. Oke, makasih, Sir. Terima kasih, Sir. Lebih